Pernah nggak sih waktu lagi iseng-iseng scroll media sosial, kamu lihat meme yang viral itu? Orang buka Google Maps, terus, coba gitu niatnya mau hitung jumlah sekolah Muhammadiyah. Baru geser peta sedikit dari Jawa ke Sumatera, langsung nyerah. Tulisannya, ampun kebanyakan. Saya lihat itu, tipikal meme internet kan. Biasanya selalu ada unsur melebih-lebihkan, angkanya dibesar-besarkan gitu untuk efek komedi. Tapi jujur ya, sebagai orang yang suka data, saya jadi penasaran juga seberapa jauh sih hiperbola meme itu dari kenyataannya. Nah, itu dia. Rasa penasaran itulah yang membawa kita ke sini. Selamat datang di Podcast Dongeng, tempat kita membedah cerita-cerita yang kelihatannya mustahil, tapi ternyata, didukung oleh data yang nyata. Gimana kalau hari ini kita adu antara meme lucu itu dengan data yang serius? Kita coba jawab pertanyaan besar yang sering muncul dari situ. Apakah benar organisasi ini sebenarnya adalah positive shadow government yang diam-diam menopang negara kita? Istilah yang sangat kuat itu pemerintahan bayangan. Oke, saya terima tantangannya. Mari kita singkirkan dulu deh meme dan opininya. Kita bicara angka murnu. Saya sudah kumpulkan datanya dari laporan resmi mereka, dari publikasi riset, dan terus terang, angkanya memang membuat saya harus berhenti sejenak dan berpikir ulang. Skeptisisme saya diuji. Wah, seorang data cruncher sampai terdiam. Ini pasti menarik. Oke, silakan bebarkan semua kartunya. Kita mulai dari pilar yang paling kelihatan deh, pendidikan. Mengelola 5.957 lembaga pendidikan. Saya ulangi ya, 5.957. Tunggu, 5.957 itu angka yang, gimana ya, abstrak banget. Itu isinya apa saja? Biar kita dapat gambaran skalanya. Oke, kita pecah ya. Dari angka itu, sekitar 5.345 adalah sekolah formal, mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Biar lebih terasa skalanya begini deh. Kalau kamu memutuskan untuk mengunjungi satu sekolah Muhammadiyah setiap hari tanpa libur sama sekali, kamu butuh waktu 14,6 tahun untuk menyelesaikan tur ziarah pendidikan itu. 14,5 tahun? Hanya untuk mengunjungi sekolahnya? Gila, itu baru sekolah dasar dan menengah loh. Belum menyentuh perguruan tingginya kan? Nah, disinilah biasanya orang paling kaget. Tepat, dan di sini data yang paling sering membuat orang terkejut. Jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, atau PTMA, saat ini ada di angka sekitar 172 kampus. Angkanya ini sedikit dinamis karena mereka punya budaya merger, jadi menggabungkan kampus-kampus kecil biar lebih efisien dan kuat. Oke, 172 itu banyak, tapi konteksnya apa? Maksudnya seberapa banyak itu kalau kita bandingkan dengan katakanlah kampus milik negara? Nah, ini perbandingan yang membuka mata. Jumlah perguruan tinggi negeri PTN di bawah Kemendikbudristek itu totalnya sekitar 125. 125? Betul. Artinya, jumlah kampus yang dikelola oleh satu organisasi masyarakat sipil ini lebih banyak 40% daripada kampus yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Saya mau kita jeda sebentar di poin ini biar meresap. Jadi, kalau kamu merasa di hampir setiap kota di Indonesia ada Universitas Muhammadiyah, itu bukan perasaanmu saja. Datanya memang begini. Sebuah ormas punya lebih banyak universitas daripada negaranya sendiri. Oke, itu pendidikan. Bagaimana dengan pilar lainnya yang sama pentingnya? Kesehatan. Di bidang kesehatan, polanya mirip. Mereka punya 122 rumah sakit PKU yang sudah beroperasi penuh. Dan ini bukan angka final loh. Saat ini saja ada 20 rumah sakit lagi yang sedang dalam tahap pembangunan. Wow, jadi akan nambah lagi? Iya, jadi dalam waktu dekat totalnya akan menjadi sekitar 142. Itu bahkan belum termasuk aset pendukungnya. Ada 231 klinik dan balai pengobatan yang tersebar di mana-mana. Di saat kita sering dengar diskusi soal betapa kurangnya infrastruktur kesehatan, mereka ternyata diam-diam terus membangun. Tapi semua itu kan butuh tanah. Aset paling dasar. Gimana dengan itu? Itu membawa kita ke fondasi dari semua ini, tanah wakaf. Angkanya terus terang fantastis. Mereka mengelola lebih dari 214 juta meter persegi tanah wakaf. Dan itu tersebar di lebih dari 20.465 lokasi. 214 juta meter persegi. Otak saya sulit memprosesnya. Tolong kasih perbandingan yang mudah dibayangkan. Oke, biar gampang ya. Bayangkan seluruh wilayah kota Bandung. Luas kota Bandung itu sekitar 167 juta meter persegi. Nah, total luas tanah wakaf Muhammadiyah itu jauh lebih besar dari itu.
Lebih besar dari kota Bandung. Betul. Kamu bisa meletakkan seluruh kota Bandung di atas tanah wakaf mereka dan masih ada sisa puluhan juta meter persegi. Seluruh kota bisa masuk? Ini benar-benar skala yang berbeda. Oke, pertanyaan pamungkasnya. Kalau semua aset ini, sekolah, rumah sakit, klinik, dan tanah seluas Bandung lebih dijumlahkan, berapa total nilainya dalam rupiah? Estimasi yang paling sering dikutip oleh para pengamat ekonomi dan juga pernah disinggung oleh beberapa pimpinan mereka. Total asetnya ditaksir mencapai sekitar 400 triliun rupiah. 400 triliun rupiah. Itu setara dengan biaya membangun 100 stadion sekelas Jakarta International Stadion secara tunai. Tapi bagian yang paling gilanya, yang harus kita garis bawahi berkali-kali, ini semua dibangun dan dikelola tanpa dana APBN. Angka sebesar ini justru bikin saya curiga loh. Rasanya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Apa rahasianya? Nah, pertanyaan Anda itu adalah inti dari semuanya. Angka-angka tadi memang luar biasa. Tapi sebagai seorang analis, saya lebih tertarik pada pertanyaan bagaimananya. Ada dua pertanyaan fundamental. Pertama, dari mana uangnya? Kedua, dengan aset sebesar itu yang tersebar di ribuan lokasi, bagaimana mungkin manajemennya bisa begitu rapi dan kita sangat jarang mendengar ada kasus korupsi besar di dalamnya? Pertanyaan yang bagus, dan ini mungkin yang membuat netizen menjuluki mereka positive shadow government. Maksudnya positif ya, bukan konspiratif. Mungkin artinya mereka hadir mengisi ruang-ruang kosong yang negara dengan segala keterbatasannya belum sanggup jangkau. Negara belum bisa bangun sekolah berkualitas di pelosok Papua, Muhammadiyah yang bangun. Pemerintah kewalahan menangani pandemi. Ratusan RS dan klinik mereka yang jadi garda terdepan. Tepat, mereka berfungsi sebagai penyedia layanan publik. Tapi itu baru menjawab apa yang mereka lakukan. Pertanyaan saya tetap, bagaimana mereka bisa melakukannya secara berkelanjutan? Ini pasti ada sistem di belakangnya, bukan sihir. Mari kita bongkar rahasia dapurnya. Silahkan, saya juga penasaran banget. Rahasia pertama, dan menurut saya yang paling krusial, ada pada struktur kepemilikan aset. Saya suka menyebutnya holding company langit. Begini, di banyak organisasi lain, aset seperti tanah atau bangunan seringkali diatasnamakan tokoh sentral, kiai pendiri, ketua yayasan, atau keluarganya. Di Muhammadiyah, ini haram hukumnya. Seluruh sertifikat, entah itu tanah wakaf, gedung universitas, atau bangunan rumah sakit, semuanya atas nama satu entitas hukum, Persyarikatan Muhammadiyah. Apa bedanya? Kenapa detail atas nama ini bisa sepenting itu? Bedanya fundamental. Karena aset bukan milik perorangan, maka tidak akan pernah ada yang namanya sengketa warisan saat pemimpin wafat. Aset itu terkunci secara permanen untuk umat. Tidak bisa dijual untuk kepentingan pribadi, tidak bisa dipecah-pecah. Inilah yang membuat akumulasi aset mereka tidak pernah bocor dan bisa terus bertambah dari generasi ke generasi. Fondasinya anti rapuh. Masuk akal, asetnya milik lembaga, bukan individu. Jadi aman dari drama keluarga atau konflik internal. Oke, fondasinya kuat. Tapi bagaimana dengan operasional sehari-hari? Membangun dan menjalankan sekolah di daerah terpencil itu kan bakar duit, pasti merugi. Dari mana mereka menutupi biaya operasionalnya? Nah, ini rahasia kedua, yang mereka sebut sistem subsidi silang. Kalau mau pakai istilah keren, kita bisa sebut ini sebagai the Robin Hood system internal mereka. Kampus-kampus raksasa yang sangat profitable, seperti Universitas Muhammadiyah Malang, UMS Surakarta, atau UMY di Yogyakarta. Berdasarkan aturan organisasi, wajib menyisihkan sebagian keuntungan mereka. Tunggu dulu. Sistem Robin Hood ini kedengarannya sangat ideal, tapi apakah di lapangan nggak menimbulkan masalah? Apa kampus-kampus kaya yang profit ini nggak merasa terbebani karena harus terus-menerus mensubsidi unit lain yang merugi? Apa itu tidak menghambat inovasi atau pertumbuhan mereka sendiri? Pertanyaan yang sangat valid. Secara teori, potensi gesekan itu ada. Tapi dalam prakteknya, sistem ini bisa berjalan karena dua hal. Pertama, ini bukan kebijakan, tapi sudah menjadi bagian dari ideologi dan DNA gerakan. Para rektor di kampus besar paham bahwa mereka adalah bagian dari satu tubuh. Kedua, ada mekanisme kontrol yang jelas. Dana yang disisihkan itu nggak diberikan cuma-cuma, tapi dikelola oleh pimpinan pusat untuk program-program strategis, termasuk menopang unit yang lemah tapi penting secara dakwah. Jadi ini bukan sekedar kasihan, tapi bagian dari strategi besar. Uang berputar di dalam ekosistem mereka sendiri. Jadi ini adalah mekanisme pemerataan internal yang sudah terlembagakan. Yang kuat menopang yang lemah bukan karena belas kasihan,
Tapi karena itu adalah bagian dari misi, sistem ini pasti membuat mereka jadi luar biasa mandiri secara finansial. Sangat mandiri, dan kemandirian finansial inilah yang menjadi sumber kekuatan tawar mereka. Kita lihat saja peristiwa yang sempat viral di tahun 2024. Saat itu, PP Muhammadiyah menginstruksikan seluruh jaringannya untuk menarik dana simpanan dari Bank Syariah Indonesia, BSI. Jumlahnya tidak main-main loh, antara 13 sampai 15 triliun rupiah. Saya ingat berita itu. Banyak yang mengira itu hanya masalah internal biasa. Tapi kalau dilihat dari kacamata kemandirian ini lebih dari sekedar pindah bank. Kalau kita analisis, itu adalah sebuah unjuk gigi atau flexing yang paling elegan. Itu membuktikan dua hal. Pertama, likuiditas mereka itu nyata, uang triliunan itu benar-benar ada dalam bentuk tunai yang bisa dipindahkan, bukan hanya sekedar nilai aset di atas kertas. Kedua, itu adalah pesan yang sangat kuat bahwa mereka tidak bisa didikte oleh institusi manapun, termasuk institusi keuangan raksasa. Justru sebaliknya, bank yang membutuhkan mereka sebagai nasabah. Jadi, penarikan dana 15 triliun itu bukan sekedar pindah tabungan, tapi sebuah pesan. Pesan bahwa kami punya kekuatan, dan kami tidak ragu untuk menggunakannya jika prinsip kami diganggu. Implikasinya ke posisi politik mereka pasti besar sekali. Sangat besar, karena mereka tidak bergantung pada dana hibah pemerintah atau donasi dari politisi untuk membiayai operasional inti mereka. Posisi tawar mereka sangat tinggi. Mereka bisa mengkritik kebijakan pemerintah dengan sangat tajam tanpa perlu takut aliran dana bakal di-stop. Kenapa? Karena mereka punya APBN sendiri untuk menjalankan ribuan sekolah dan rumah sakitnya. Mereka adalah mitra kritis pemerintah yang kebetulan sangat kaya. Inilah contoh paling nyata dari kekuatan civil society atau masyarakat sipil yang mandiri. Wow. Jadi, dari sebuah meme iseng di Google Maps, kita sampai pada sebuah mesin organisasi yang sangat kokoh. Kepemilikan aset terpusat, sistem subsidi silang internal, dan kemandirian finansial mutlak. Tapi semua sistem canggih ini kan cuma hardware-nya. Apa sebenarnya software atau filosofi yang membuat puluhan ribu orang mau menjalankan mesin raksasa ini dengan patuh? Pertanyaan yang bagus. Karena tanpa gagasan besar di belakangnya, sistem secanggih apapun hanya akan jadi bangunan kosong. Motor penggeraknya adalah ideologi. Dan kalau kita baca dari tulisan-tulisan para pimpinannya, gagasan itu adalah perwujudan dari konsep jihad ekonomi dan tagline utama mereka, Islam berkemajuan. Jadi ini bukan soal menumpuk harta untuk pamer kemewahan, tapi ini adalah perjuangan jihad untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Tujuannya agar bisa memerangi dua musuh utama peradaban, kemiskinan dan kebodohan, secara nyata dan sistematis. Tepat. Ketua umum mereka, Haidar Nasir, sering sekali menekankan bahwa kekuatan umat itu nggak cukup hanya dengan semangat, tapi harus punya daya tawar real di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa kekuatan di tiga bidang itu, suara umat hanya akan jadi gema di ruang kosong. Jadi bisa dibilang, apa yang mereka lakukan adalah menjalankan model filantropi kapitalisme. Filantropikapitalisme, istilah yang menarik. Jadi ini semacam kapitalisme yang tujuannya untuk kemanusiaan, cari untung sebesar-besarnya lewat unit bisnis yang profesional, kampus, rumah sakit, bahkan mereka punya hotel dan SPBU, tapi 100% labanya dikembalikan lagi untuk misi filantropi dan dakwah. Benar, mereka membuktikan bahwa spiritualitas dan profesionalisme modern bisa berjalan beriringan dalam skala yang masif. Sebuah model yang, jujur saja, sangat sulit untuk ditiru skalanya. Sulit ditiru ya. Tapi kalau kita harus menarik satu pelajaran utama dari semua ini, apa itu? Kalau ini bukan cuma cerita tentang sebuah organisasi kaya raya, ini sebenarnya cerita tentang apa? Menurut saya, ini adalah cerita tentang kekuatan sistem. Jangan hanya terpesona dengan angka 400 triliunnya. Angka itu adalah hasil yang seharusnya menjadi inspirasi dan bisa ditiru oleh lembaga lain, baik itu ormas atau bahkan institusi pemerintah, adalah prosesnya. Etos kerja, manajemen yang profesional, sistem anti bocor lewat kepemilikan terpusat, dan budaya audit internal yang ketat. Tiru sistemnya. Saya setuju. Dan dari sisi saya, ini adalah cerita tentang kekuatan gotong royong yang dilembagakan. Ini bukti nyata bahwa masyarakat sipil ketika terorganisir dengan baik bisa mandiri dan menjadi penopang bangsanya sendiri. Nah, sekarang giliran kalian. Kami sudah membedah data yang ada, tapi kami ingin tahu cerita di baliknya. Mungkin ada di antara kalian yang pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah,
Atau pernah berobat di RSPKU? Atau orang tua kalian adalah dosen di salah satu dari 172 kampusnya? Kami ingin tahu cerita kalian mengkonfirmasi atau justru menantang analisis kami hari ini. Coba deh bagikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe podcast Dongeng agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam dan fakta-fakta berdaging lainnya. Pada akhirnya, ini adalah sebuah bukti nyata yang luar biasa. Memang, data tidak pernah berbohong.